Bincang santai dengan anggota DPR RI, Dr. Aras di ruang kerjanya. Kehadiran sejumlah personil 577 Musik Studio di Jakarta sejak Kamis 23 September 2021 dari Batu Bata Sopeng, Sulawesi Selatan untuk mendampingi salah satu peserta audisi KDI 2021 yang kini sudah masuk dalam 60 besar untuk ditetapkan jadi 12 besar pada 3 Oktober 2021. Selanjutnya, pada 27 Oktober 2021 sampai 16 Februari 2022, pihak KDI kembali mengkarantina 12 peserta audisi untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Kini, personil 577 Musik, Andina Putri sebagai peserta audisi, Karisma Nur dan Indah Bilkis sebagai penyanyi, serta Rizky Hasan sebagai editor musik yang juga merupakan personil dari media online Palapa Info mendatangi anggota fraksi P3 DPR RI Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM di ruang kerjanya di ruang 19 lantai 15 Gedung Lembaga Perwakilan Rakyat di Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 1 RW 3 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada Selasa 28 September 2021. Kedatangan Palapa Info menemui salah satu wakil rakyat tingkat pusat ini untuk mewawancarai tentang salah satu pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan yang dananya bersumber dari APBN, yakni pembangunan Jalan Poros Makassar Watampone yang di bagian jalan itu dialihkan dari Kope ke Tacipi melalui Terta. Berikut wawancara reporter Palapa Info Karisma Nur dengan Dr. Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Palapa Info Sopeng, Sulawesi Selatan. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatan sehingga kami bisa berada di gedung DPR ini. Baiklah Pak, dengan keberadaan Bapak di parlemen ini, saya ingin sedikit mewawancarai Bapak. Silakan. Untuk duduk di parlemen Senayan ini tentu tidak mudah memberikan tantangan karena jumlah DPR sedikit Pak, terbatas. Ya. Sebagai calon nomor 1 di Dapil Sulsel 2019 lalu, mohon Bapak menyampaikan pesan dan kesan berjuang di 9 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan hingga mampu dilantik menjadi anggota DPR. Iya, memang untuk berjuang mendapatkan suara rakyat itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi yang pasti bahwa setelah terdaftar sebagai caleg itu otomatis itu menjadi kewajiban bagi kami untuk bisa mengunjungi seluruh pemilik suara. Yang kedua, tentu setelah bersama dengan masyarakat, ya tentu kita mengemukakan visi misi dan apa-apa target yang akan kita capai di DPR, sehingga mereka ada minat untuk berkomunikasi dengan kita. Lalu kemudian selanjutnya adalah berkesempatan untuk menentukan pilihannya kepada kita. Yang selanjutnya adalah memang perjuangan itu cukup berat, kurang lebih 1 tahun penuh untuk berkeliling 9 kabupaten, dari desa, dari lembah, pinggir laut, ke atas gunung, semua kita lewati, kita jalani untuk bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi visi misi kita bila nantinya berada di DPR. Selain jembatan Pecongkang, beberapa titik infrastruktur jalan dananya dari APBN seperti Jalan Poros Makassar Gone, di titik Jalan Kope ke Tacipi. Ini saya lihat nanti dikerjakan setelah Dr. Aras duduk di Parlemen Pusat. Mohon Bapak sampaikan bagaimana Bapak memperjuangkannya hingga ini bisa lolos dikerjakan sejak awal tahun ini Pak. Ya, jadi memang ini punya masalah yang sebenarnya tidak terlalu susah untuk dipecahkan, tetapi karena tidak ada yang mengakses ke sana untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga itu berlarut-larut. Ya alhamdulillah pada saat saya berada di Komisi 5
setelah saya buka berkas dan melihat bahwa ternyata Kope Tarta Tacipi ini sudah pernah diambil alih oleh nasional atau kementerian. Sehingga ini kami luruskan kembali bahwa ini tidak perlu lagi dikembalikan kepada daerah, dan itu saya berkomunikasi dengan Pak Menteri untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Saya minta apa-apa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga anggaran bisa masuk ke sana. Ya, dengan kesigapan Pak Bupati Bone, dengan Dirjen Bina Marga serta Kepala Balai di Sulawesi Selatan, ya saya berinisiasi untuk mempertemukan mereka untuk menyelesaikan persoalan ini. Alhamdulillah dalam satu hari pertemuan semua bisa ditandatangani persyaratan yang dibutuhkan, sehingga pada saat itu setelah diputuskan, kebetulan kurang lebih setahun yang lalu menjelang ketok palu di DPR, ya, karena tentu kami juga menginginkan ada aspirasi kami juga masuk ke penganggaran di Sulawesi Selatan, sehingga ya alhamdulillah setelah kami selesaikan semua berkasnya, semua administrasinya, pada saat itu kami bisa masukkan anggaran untuk Kope Tarta Tacipi, dan insya Allah tahun ini juga hampir dipastikan juga, saya sudah cek bahwa di sana juga masih akan kita tambahkan anggaran untuk tahun 2022, sehingga insya Allah tahun 2023 atau paling tidak tahun 2024 jalur Kope Tarta sampai Tacipi itu sudah tuntas. Yang kedua, tentu jalur kilometer 5366 di Cambang, yang ada satu jalur itu yang existingnya hanya 5 meter, sementara jalan nasional itu harus 11 meter. Nah, oleh karenanya ini juga akan saya perjuangkan habis-habisan untuk bisa menyelesaikan itu, sehingga masyarakat dari Makassar ke Bone yang notabene adalah jalan nasional menuju Sulawesi Tenggara itu bisa mempersingkat jarak tempuh dan dari Makassar ke Sulawesi Tenggara atau Bajoe kalau tidak salah. Kemudian tentu proyek-proyek infrastruktur yang lainnya sama seperti dari Makassar sampai Parepare, ini juga menjadi perhatian, jangan sampai di sini ada banyak lubang-lubang dan seterusnya, sehingga harus terus-menerus dilakukan preservasi, sehingga ini sangat layak dilewati oleh seluruh kendaraan. Sekian dari kami Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Iya, terima kasih. Iya, selamat datang di Jakarta. Mudah-mudahan sering-sering ke sini. Amin. Ya. Luar biasa ini, Palapa Info bisa sampai ke Jakarta. Langsung di Jakarta. Andi. Dari ruang 19 lantai 15 Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, nomor 1 RT 1 RW 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selasa 28 September 2021. Demikian reporter media online Palapa Info, Karismanur melaporkan. Bunga-bunga nairi angin, mato jangri